Dengan mendonor darah bisa menjadi salah satu langkah kita membantu para pengidap talasemia, khususnya ada di Jawa Barat, karena memang dengan donor darah ini bisa akhirnya kita bukan hanya mungkin memberikan stok darah bagi PMI untuk talasemia, tapi juga membantu yang lainnya yang membutuhkan darah, begitu ya. Kayak Yudi Hamzah, ini kita bicara mengenai talasemia on the road, pasti juga kegiatannya ini sangat masif terus dilakukan, begitu ya, di daerah-daerah, begitu, bukan hanya di Kota Bandung saja. Nah, sejauh ini peran dari pemerintah sendiri seperti apa sih untuk melihat kondisi talasemia khususnya di Jawa Barat begitu? Kalau dari Dinas Kesehatan sudah bagus. Beberapa rumah sakit daerah menyediakan ada poliklinik khusus talasemia. Poliklinik khusus talasemia. Oke, jadi memang bahkan sampai dibuat poliklinik khusus, Ya, khusus begitu ya. Karena kadang ada juga yang biasanya bersatu dengan poliklinik anak, anak karena kebanyakan yang kan anak-anak, betul. Di Bandung sendiri yang yang rumah sakit yang ada fasilitas transfusi itu Hasan Sadikin udah pasti, Hasan Sadikin, Santosa, Hermina, sama rumah sakit RSUD Majalaya, EBA. Oh, itu ada ya? Itu udah ada di Bandung. Di daerah-daerah lain rumah sakit umum daerahnya pasti ada. Pasti ada. Ya. Dan penderita itu di cover oleh BPJS. Kebayang dong kalau nggak di cover oleh BPJS. Jadi BPJS ini sangat membantu sekali ya. Dulu pas zaman SBY, pemerintahan SBY ada namanya Jampraltas, jaminan kesehatan untuk penderita talasemia khusus. Tapi kebijakan berganti, semua akhirnya di cover oleh BPJS. Dan ini lumayan membantu karena sangat tadi membantu. Kang Yudi sempat katakan bahwa harga obatnya mungkin bisa mencapai 10 sampai 13 juta satu bulannya. Satu bulan ya. Baik, Kang Yudi, ini kita bicara mengenai talasemia on the road. Mungkin banyak yang penasaran juga para pemirsa di rumah apabila ingin bergabung, kemudian ingin mengetahui updatean terbarunya nih. Kegiatannya apa saja sih di talasemia on the road ini? Kalau dulu kami aktif donor darah rutin. Tapi karena kesibukan teman-teman, akhirnya kami jarang donor darah. Tapi banyaknya ngobrol tentang talasemia. Di setiap ada kesempatan ada kumpul-kumpul anak-anak muda, kita ngobrolin tentang talasemia. Kita minta slot waktu 10-15 menit untuk ngobrolin talasemia. Oke, baik. Januari kemarin saya ada Jambore Relawan se-Indonesia. Jambore Relawan. Di Malang. Di sana saya ngobrolin tentang talasemia juga. Terus tahun kemarin kami roadshow di 5 kabupaten kota di Jawa Barat, dan alhamdulillah responnya bagus karena mereka banyak yang nggak tahu ternyata mengenai talasemia sendiri. Banyak yang belum tahu. Jadi kalau di Bandung mungkin lebih beruntung karena support dari banyak pihak, dari PMI, dari medis banyak. Tapi untuk yang di daerah-daerah itu agak kerepotan. Kurang begitu memahami mengenai talasemia ini sendiri ya, begitu ya. Artinya edukasi harus masif terus nih Kang dilakukan harusnya untuk masyarakat, bukan hanya di perkotaan besar di Jawa Barat. Nah, Kang Yudi sendiri kira-kira dalam waktu terdekat ada tidak kegiatan yang direncanakan atau ada planning ke depan, rencana ke depan untuk membuat kegiatan di talasemia on the road? Ada. Saya diajak oleh teman. Beliau dia aktivis juga perempuan untuk mengadakan sosialisasi di daerah Jakarta, Bekasi, sama Tangerang. Waktunya mungkin di bulan-bulan depan lah. Bulan-bulan depan ada sosialisasi ya. Setelah agak longgar perkuliahan, udah mulai kita akan masuk. Kenapa perkuliahan? Karena sasarannya itu mahasiswa dan anak-anak muda. Mahasiswa dan anak-anak muda ini kenapa, Kang? Sasarannya mahasiswa, anak muda untuk mengedukasi mengenai talasemia ini? Kan mereka belum nikah tuh. Kita kasih pemahaman bahwa yuk cek darah sebelum menikah. Terus mahasiswa mereka sering mengkultuskan dirinya sendiri sebagai agen perubahan. Jadi ayo kita rubah minimal diri sendirilah. Betul. Kita ajak yuk kita cek darah sebelum menikah. Terus energi mereka lebih besar. Waktu mereka lebih luang mahasiswa, terus mereka pergaulannya lebih luas lagi, jadi si sasarannya itu akan semakin luas juga. Sasaran untuk kampanyenya ini, karena kalau hanya dilakukan oleh saya sendiri, misalnya oleh talasemia on the road saja, itu akan kecil efeknya. Jadi kita akan coba mengajak mahasiswa, anak-anak muda
yuk kita cek darah sebelum menikah, karena itu cara yang paling mudah dan paling murah untuk memutus mata rantai penyebaran thalassemia. Cek darah sebelum menikah ya, jadi jangan takut, karena justru saya sendiri kemarin sudah melakukan tes pranikah dan ternyata ini juga menjadi salah satu mungkin pacuan juga untuk kita menjaga kesehatan, walaupun hasilnya baik tapi tetap harus diantisipasi lah begitu ya Kang. Nah Kang Yudi, ada tidak mungkin media sosial atau di mana nih kira-kira kalau masyarakat ingin bergabung bersama dengan Thalassemia on the Road? Medsos kami ada, cuman tidak aktif karena ternyata pegiat-pegiat kami tidak aktif di medsos. Nggak aktif. Ada IG-nya, ada Facebook, ada Twitter, ada. Cuman karena kesibukan itu terbengkalai akhirnya gitu. Jadi kalau Thalassemia on the Road sih tetap ada. Kita masih tetap sosialisasi, kita tetap masih koordinasi dengan Popti, dengan YTI, Yayasan Thalassemia Indonesia juga, untuk bagaimana ini kita sosialisasi itu yang bagus seperti apa sih gitu. Karena kami sadar kami latar belakangnya bukan dari medis, bukan dari kedokteran. Jadi ketika bicara yang seperti ini pasti orang nggak akan percaya. Iya. Gitu kan? Masa sih harus ngomongin seperti ini? Tapi kalau tidak dilakukan, masyarakat akan semakin tidak tahu. Tidak tahu mengenai thalassemia. Betul. Apalagi bicara mengenai thalassemia, sekali lagi ya pemirsa, bahwa ini harus betul-betul menjadi edukasi penting untuk anak-anak muda yang sudah di dunia perkuliahan lah begitu, karena mungkin kelak akan menikah begitu ya, jadi harus punya antisipasi langkah upaya untuk bisa kita menghindari putra dan putri kita terkena thalassemia. Tadi akan sempat katakan bahwa upaya untuk bisa menghindari terkena thalassemia adalah dengan melakukan pemeriksaan darah gitu ya. Nah ini pemeriksaan darah bagaimana misalkan kalau hasilnya minor begitu, lalu pasangan kita minor, itu bagaimana? Berarti nanti hasilnya akan mayorkah begitu atau bagaimana? Jadi ketika kita sudah kita sudah saling cinta, terus ternyata kita harus cek darah dan dua-duanya pembawa sifat. Pembawa sifat itu alias, yang minor tadi ya, pembawa sifat ya. Nah, secara teori ketika yang minor menikah dengan yang minor, secara teori itu 25% kelahiran itu akan mayor. Secara teori. Tapi dari prakteknya dari anak pertama sudah mayor. Dari anak pertama sudah mayor. Iya. Oke, baik. Jadi bagusnya ketika misalnya kita pembawa sifat. Pembawa sifat itu sebetulnya sehat, bisa hidup normal, bisa donor darah juga. Ketika misal kita membawa sifat, pasangan kita tuh harus yang normal. Pasangan kita harus yang normal. Oke, baik. Jadi kalau misalkan hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin bisa diobrolin dulu, begitu ya. Ada harus dibicarakan lah, begitu ya. Jangan sampai mungkin Kang banyak yang khawatir nanti nggak jadi nikah nih kalau sudah hasilnya minor-minor gitu ya. Oke, baik. Nah, Kang sendiri kan pasti sering bertemu dengan para calon pasangan yang ingin menikah begitu ya, atau mungkin juga dengan para orang tua. Apa yang ingin Akang sampaikan juga untuk seluruh masyarakat terkena yang mengenai thalassemia ini, maupun juga memang putra dan putrinya sudah terkena thalassemia? Kalau untuk para orang tua, saya hanya mengucapkan tetap semangat aja gitu. Walau bagaimanapun anak itu amanah dan mereka juga sebetulnya berprestasi kalau di sekolahnya. Ada yang di olahraga, di pelajaran, ada yang aktif di kesenian juga, dan bukan bukan aib juga gitu sebetulnya. Dan saya salut pada orang tua yang bahkan dari daerah terpencil itu masih sanggup untuk mengurus anaknya. Masih sanggup untuk mengurus anaknya. Itu tuh luar biasa. Nah, melihat dari situ, makanya saya ngajak pada teman-teman yang belum menikah, yang punya keinginan untuk menikah dan berniat menikah dalam waktu dekat, cek darah sebelum menikah. Cek darah sebelum menikah. Karena itu satu-satunya cara yang paling mudah dan paling murah untuk memutus mata rantai penyebaran thalassemia. Untuk melakukan tes pemeriksaan darah sebelum menikah ini di klinik-klinik atau di laboratorium banyak ya Kang? Banyak, di lab ada di lab klinik itu ada, tinggal bilang aja ingin tes untuk thalassemia. Tes untuk thalassemia, oke. Itu bisa menyeluruh, ada itu tes khusus, itu bisa.
Oke, baik. Sekali lagi kita bicara mengenai talasemia yang paling harus diperhatikan untuk para pemirsa, terutama bagi Anda yang belum menikah atau berencana untuk menikah, tidak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan tes darah sebelum menikah begitu ya, untuk mengetahui kondisi darah kita, apakah kita membawa sifat atau tidak begitu ya terkait dengan talasemia ini. Kemudian juga tadi untuk masyarakat yang ingin membantu yang terkena talasemia, Anda bisa melakukan donor darah ya. Selain membuat sehat, donor darah ini juga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan darah, terutama beberapa golongan darah seperti saya ini AB ini agak jarang juga begitu ya untuk ditemukan. Baik, terima kasih banyak Kang Yudi Hamzah sudah berbincang pada pagi hari ini di News Jabar. Kita dukung terus, semoga Thalassemia on the Road bisa semakin luar biasa lagi, bisa lebih masif lagi ya pergerakan edukasi yang mengenai thalassemia. Dan masih ada sejumlah informasi menarik lain untuk Anda. Tetap bersama kami di News Jabar, kami akan segera kembali.